إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ عبد المطيب محمد نواوي بن عمر الجاوي البندري وإلى حضرة الشيخ الإمام الحبيب السيد عبد الله بن الحسين بن ظاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن حب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 188. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharamin. Wa qala al-Hisni, dan berkata Syekh al-Hisni, walau kharajal waqtu wa hum fiha, dan seandainya waktu zuhur ya sudah keluar, sudah habis, wa hum fiha, sedangkan mereka sedang melaksanakan salat Jumat, atammuha zuhran, maka mereka wajib menyempurnakannya salat zuhur. Wa in sallu raq'atan fil waqti, sekalipun mereka sudah salat satu rakaat di dalam waktunya. Jadi anggap dah nih, kita lempengin dah ya, misalnya asar jam 3:15 gitu ya. Nah ini orang sholat ya, satu rakaatnya itu udah di akhir waktu ya, pas ya berdiri rakaat kedua ya, berdiri rakaat kedua itu udah waktu asar masuk. Nah berarti itu dia sudah sholat Jumat satu rakaat di dalam waktu zuhur gitu. Tapi satu rakaat berikutnya ya, waktu zuhurnya sudah habis. Nah maka orang yang kayak begini sholatnya tidak boleh ya menjadi sholat Jumat ya, tapi menjadi sholat zuhur. Artinya apa? Walaupun sholatnya walaupun niatnya niat Jumat, tapi sholatnya 4 rakaat jadinya. Itu dalam istilah fikih namanya nawa wala sholla wala nawa namanya ya. Niatnya niat sholat Jumat ya, tuh, tapi tidak sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur ya. Terus dia sholat tapi bukan sebagaimana yang dia niat. Nah itu namanya disebut dengan nawa wala sholla wala nawa gitu jadinya. Bisa nggak kejadiannya kayak begitu? Ya sangat memungkinkan ya. Di satu tempat misalnya yang mengambil sholat Jumat di akhir waktu gitu, supaya nanti menggenapkannya dengan sholat asar gitu misalnya, biar nggak bolak-balik pulang gitu misalnya ya. Ternyata sang khotib itu panjang ya khutbahnya begitu, tanpa melihat waktu habisnya sholat zuhur begitu ya. Akhirnya ya sholat ya tadi tuh udah, kalau bahasa main bola udah injury time namanya kan begitu ya. Nah kita tinggal semenit 2 menit baru turun dari khutbah gitu misalnya, kan bisa terjadi itu demikian ya. Seingat saya kalau nggak salah ya, teman yang ada di Sudan kalau nggak salah begitu kali itu, sholatnya tuh dia di akhir waktu jadinya. Sholat Jumatnya itu di akhir waktu, menjelang kira-kira 5 menit asar udah selesai itu, baru selesai lah begitu misalnya. Jadi nunggu 5 menit lagi atau 10 menit lagi itu azan asar tuh jadinya ya, azan asar, lalu kemudian sholat asar. Jadi zuhur atau Jumat ya, jeda kira-kira 5 menit 10 menit begitu langsung sholat asar. Seingat saya kalau nggak salah teman pernah cerita begitu di Sudan.
Awalnya sih ceritanya bukan gara-gara ininya, dia itu baru tumben masuk ke situ dulunya begitu awal-awal itu. Kemudian dia mengira sholat zuhurnya sama seperti di kampung kita gitu. Karena di sana muslim banyak, ya keyakinannya sih jam 11-an mah masuk dah gitu ya, gitu. Kayak kita di sini jam 11 pada jalan. Nah, dia dari tempat penginapannya itu, asramanya jalan tuh jam 11-an begitu. Benar-benar kosong di masjid itu, ya. Masjid masih dikunci. Tapi dia pikir hari Jumat, daripada ntar pulang balik lagi repot lagi gitu kan, tungguin aja tuh. Ya, akhirnya masuk ke pelataran masjid, sampai bingung dia, ini udah jam segini orang kagak ada satu pun yang datang begitu ya kan. Tunggu ya kan. Itu baru nanti tuh kira-kira jam 1:30-an tuh baru tuh 1-2 begitu. Nah, ternyata di situ kebiasaannya adalah sholat Jumatnya di akhir gitu. Akhirnya itu maksudnya diakhirkan tuh di akhir sholat zuhur gitu. Diatur sedemikian rupa waktunya sehingga pas selesai sholat Jumat, beberapa menit kemudian datang sholat asar gitu. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya kan, yang penting masih sholat zuhur ya kan, waktunya masih di waktu zuhur gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, permasalahannya nih, kalau tadi tuh ya kejadiannya ya paling gampang sih itu dah tuh ya, imam khutbahnya kepanjangan begitu sehingga akhirnya sholat zuhurnya atau sholat Jumatnya itu ada di 1 rakaat masih dalam waktu zuhurnya, tapi 1 rakaat berikutnya di luar waktu zuhur. Maka kalau seperti ini sholatnya harus digenap menjadi sholat zuhur atau sholatnya 4 rakaat ya. Artinya apa? Walaupun dia niat ya sholat fardhu Jumat begitu, namun prakteknya dia harus sholat zuhur yang jumlahnya 4 rakaat gitu ya. Walau syakku hal kharajal waktu amla, kalau mereka ragu-ragu apakah waktu itu sudah keluar atau belum, lam yashra'u fil jum'ati ya, maka mereka tidak boleh memulai untuk melaksanakan salat Jumat, wa sallu zuhran, dan mereka wajib melaksanakan salat zuhur. Nassa alaihi Syafi'i fil ummi, maka apa yang demikian telah ditetapkan ya, telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kalau kita sih alhamdulillahnya karena ngambil waktu itu di awal zuhur, kayaknya nggak bakalan ragu dah. Ini udah zuhur, udah zuhur apa mau asar nih? Enggak dah kalau gitu. Terlalu jauh rasanya ya. Kita merasa ragu-ragu pada awal zuhur gitu. Masa awal zuhur kita ragu-ragu udah asar, kan kagak mungkin ya kan. Nah, ini mungkin orang yang tadi tuh yang biasa praktek Jumat di akhir zuhur ya. Akhirnya ragu-ragu ya, ini udah asar apa belum nih. Nah, kalau udah kayak begitu maka nggak boleh melaksanakan sholat Jumat, harus melaksanakan sholat zuhur gitu ya. Nah, ini terkait aturan-aturan Jumat tuh, maka itu harus dilaksanakan ya di waktu zuhur. Maka kalau begitu, karena memang peraturannya di waktu zuhur, berarti sebelum zuhur tidak boleh, sesudah zuhur juga tidak boleh. Yang ada adalah yang terkait yang memang jeda waktunya itu antara zuhur tadi itu ya. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, yang penting ketika ya salat itu dilaksanakan dan selesai, baik khutbah Jumatnya maupun salat Jumatnya selesai pada waktu salat zuhur gitu. Ya, masih ada salat zuhur walaupun beberapa menit begitu, yang penting masih ada salat zuhurnya, maka baru dinyatakan salat Jumat tersebut sah dilaksanakan. Wasani, yang kedua daripada syarat-syarat Jumat, sah Jumat, khutbatani qablaha, yaitu melaksanakan 2 khutbah sebelum Jumat, sebelum salat Jumat, ay salatul Jumati ya, sebelum salat Jumat. Fihi ay fil waqti, yaitu pada waktunya, ay waqtil Jumati, yaitu pada waktu salat Jumat, wa huwa ma ba'da zawali, yaitu ya sesudah tergelincirnya matahari ya.
karena peraturan di atas ya harus dilaksanakannya sholat Jumat pada waktu zuhur ya, maka khutbahnya juga itu sesudah masuk waktu zuhur gitu, nggak boleh dipercepat ya. Antara khutbah dan Jumat yang ada itu tidak bisa dikatakan bahwa dua khutbah Jumat itu adalah pengganti daripada zuhur yang dikurangin, bukan. Memang udah begitu aturannya kok begitu. Kalau begitu caranya nanti sholat Idul Fitri gimana tuh jadinya? Oh, sholat Idul Fitri 4 rakaat karena ada khutbahnya jadi kurangin 2 gitu. Kagak juga ya kan. Emang aturannya sholat Jumat 2 rakaat pada waktunya sholat zuhur ya kan, dan harus ada khutbah begitu. Nah, khutbah itu pun karena dia di dalam sholat itu merupakan syarat, maka dia juga harus ada di dalam waktu yang sama dengan sholat Jumatnya. Ya artinya apa? Kalau zuhur anggaplah lempeng jam 12 begitu misalnya ya, maka itu namanya waktu di dalam itu jam 12 itu dimulai waktunya sholat Jumat. Maka di situ juga baru bisa dimulai khutbahnya gitu ya. Nggak boleh nih ya biar sembahyangnya cepetan dikit kali lah gitu ya kan. Khutbahnya kan ya biasa kita mulai kali dipercepat 11:30 dah ya kan. Khutbah 11:30, kira-kira setengah jam berikutnya kan waktu zuhur sampai tuh sembahyang Jumat dah begitu. Nggak bisa, jangankan satu khutbah full begitu katanya. Nah nanti kalau nggak salah bilang satu huruf saja ya, satu huruf bagian daripada khutbah tapi ada di luar waktu, nggak sah gitu. Bayangin satu huruf khutbah kan ada berapa hurufnya tuh ya kan. Kalau hamdalah tuh adalah rukunnya gitu, berarti nyebut a itu tuh ya kan, nyebut a di luar waktu zuhur gitu, nyebut a di luar waktu zuhur. Awalnya sih udah di waktu Jumat, udah di waktu zuhur itu, nyebut a-nya di luar Jumat itu katanya di luar zuhur, itu menyebabkan sholat Jumat menjadi tidak sah karena khutbahnya juga kagak sah tuh begitu ya. Jadi wajib adanya di dalam waktu sholat Jumat tersebut ya. Jadi khutbahnya ada di dalam waktu zuhur, sholat Jumatnya juga ada di dalam waktu zuhur ya, nggak boleh didahuluin begitu. Ini udah peraturan yang kot ini begini nih ya. Di sana tuh ada tuh ya, kita mau bilang bego galak gitu orangnya kan, susah jadinya ya kan, dibilangnya kagak ngerti. Jadi dia itu terbiasa banget tuh di masjid tersebut kalau bulan Ramadan katanya biarin dah 2-3 menit 5 menit azan aja dulu, antar juga pas la ilaha illallah beduk katanya maghrib. Lah enak kalau begitu. Kalau orang nungguin la ilaha illallah tuh berbuka, kalau orang nungguin Allahu Akbar selalu begitu dibilangin nggak ngerti, biarin aja nggak apa-apa katanya, ntar kan pas la ilaha illallah udah maghrib katanya begitu ya. Jadi azan di situ tuh katanya sebelum maghrib udah azan jadinya ya. Nah ini ya orang yang ngaku begitu, orang yang ngaku biarin aja azan 2-3 menit katanya belum maghrib, ntar juga pas la ilaha illallah maghrib katanya begitu. Iya kalau orang nungguin berbukanya nungguin la ilaha illallah baru minum gitu. Kalau orang nungguinnya Allahu Akbar ya kan, sekampung tersebut batal semua puasa kalau begitu. Jadi nggak boleh begitu ya. Waktu maghrib memang udah waktu maghrib baru azan, dan azan sebenarnya bukan pertanda masuknya waktu sholat, bukan. Kita kalau mau azan ya kapan aja kita sholat yang ada perintah azannya itu memang boleh dikerjakan di waktu kita mau sholat. Anggap gini misalnya, kita baru bangun tidur nih, ya, baru bangun tidur. Kan sunnahnya mau sendiri mau rame-rame azan tetap kan begitu. Bangun tidur jam 2 gitu, ya. Itu sunnah bagi kita untuk azan. Bahkan dulu kalau saya dengerin Kiai Kahmas almarhum tuh bilang, azan sama qomat mana lebih afdal? Lebih afdal azan. Kalau disuruh pilih antara azan dengan qomat, pilih azan gitu, ya. Nah, jadi kita kan banyak kan qomat doang tuh ya. Padahal itu lebih tidak afdal. Jadi kalau mau kita pilih antara azan dan qomat, maka yang lebih utama adalah milih azan. Sekarang kita bangun jam 2 nih, azan sendiri
Ya pas buat kiri ada uang dah gitu, jangan teriak-teriak, apalagi sembahyang di masjid lagi ya kan, terus azan sendiri. Oh lu azan lagi? Ya gue belum sholat zuhur nih ya kan, baru doang kan, jangan ya kan. Silakan azan, karena azan memang bukan pertanda masuknya waktu. Ya masuknya waktu kapan? Ya itu matahari patokannya tuh, ya matahari tergelincir, nah itu masuk waktu zuhur misalnya, bukan azan. Ntar ya kapan aja orang azan akhirnya dianggap sebagai waktu masuk, bukan. Nah ini berbahaya jadinya ya. Jadi azan itu boleh dilaksanakan kalau memang sudah masuk waktu, tetapi itu bukan tanda ya bertanda bahwa itu adalah awal waktu masuknya sholat, bukan. Karena kapan aja orang setiap kali dia melaksanakan sholat diperintahkan dan disunahkan untuk azan. Nah, yang belakang atau yang sholatnya belakangan berarti kalau gitu masuk waktunya jam berapa dong kalau gitu dia, ya nggak bisa begitu. Falau auqa'a harfan minha qablahu lam tasihha, ini dia, ya. Andaikan khatib ya membaca satu huruf minha daripada khutbah tadi qablahu sebelum masuk waktu, lam tasihha, nggak sah, ya. Jadi meletakkan, memasukkan, membaca satu huruf ya di luar waktu zuhur gitu. Satu huruf doang tuh. Kan kalau kita misalnya yang namanya khutbah itu memang pakainya alhamdulillah kan berarti a doang dong kalau gitu. Ya. Jadi pas kita nyebut a di luar waktu, al gitu tuh ya kan, alnya tuh pas huruf alnya lamnya udah di waktu gitu. Itu berarti a-nya di luar waktu, lamnya di dalam waktu. Walaupun nggak logis sih mempraktekannya begitu. Andaikan itu terjadi, maka khutbah itu dinyatakan tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Jadi masuk waktu itu menjadi syarat keseluruhannya, dan khutbah ada di dalam waktu itu secara keseluruhannya. Ya, tidak boleh ada di luar waktu tersebut. Kenapa begitu? Li thubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian tetapnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi sahihain, sebagaimana ada di dalam hadis ya dua sahih yaitu Bukhari dan Muslim, hakahur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ya, jadi walaupun sekali lagi, walaupun azan itu bukan pertanda waktu memang, tapi orang tahunya azan itu adalah awal waktu begitu ya. Nah, tinggal lagi nih kalau udah kayak gini, maka harus banget pengurus masjid menepati waktu di mana khutbah itu harus dilaksanakan, dan dapat dipastikan bahwa ketika imam membaca huruf awal itu di dalam khutbahnya sudah berada di dalam waktu zuhur gitu ya. Hati-hati nih bagi pengurus masjid, itu berarti jamnya tuh harus tepat banget tuh kalau begitu, jangan sampai salah begitu. Maka azan 2 kali itu paling aman tuh kalau begitu ya. Azan 2 kali itu aman banget begitu. Mungkin Sayyidina Utsman udah Allah kasih inspirasi begitu tuh kali ya kan, memasuki dunia modern, memasuki dunia yang sibuk ya, maka diazankan 2 kali itu begitu. Kenapa? Ya tadi tuh, kalau tiba-tiba aja azan, tiba-tiba khutbah, sangat memungkinkan ya orang ya itu belum pada kumpul ya, belum pada datang dan lain sebagainya, sehingga pada waktu pembacaan khutbah ya bisa jadi jumlah orangnya belum 40 begitu. Ada nggak yang begitu? Ya saya sih nggak bilang ada, tapi kayaknya saya ngalamin juga tuh yang begitu tuh. Sembahyang di komplek-komplek tuh kita begitu tuh, ngerinya tuh, ya ampun ya kan. Kita udah naik nih ya, dia kelihatannya sih ada tuh, tapi pada ngobrol di luar, kaki di masjid tuh ngobrol aja di luar, seolah-olah khutbah itu dianggap bukan bagian daripada Jumat, ngobrol aja di luar. Kalau kita hitung orangnya di dalam masjid, waduh ya, keluar tuh saya dari masjid yang kayak begitu tuh ya kan, ngeri banget rasanya ya. Karena kalau kita mulai khutbah sudah waktu mulai, tapi jumlahnya belum sampai, nah ini kan repot juga kalau gitu. Karena persalahannya kan nih di bawah itu nanti ada 40 orang tuh begitu ya. Maka kalau kita azan 2 kali, mungkin orang udah azan tuh ya kan,
paling tidak udah berdatangan, ya. Ada jeda 5-10 menit dari azan pertama, ya kan? Wah, itu azan kedua. Yakin azan kedua akan khutbah, mau azan apa kira gitu, ya kan? Itu udah pasti, ya, melaksanakan khutbah di azan kedua itu pasti sudah melaksanakan, udah masuk ke dalam waktu, dan sangat memungkinkan juga orang udah pasti banyak begitu, karena dari azan kedua orang udah terpanggil begitu. Yang saya bingungnya itu orang tuh Masya Allah ya, merasa hebat bener dirinya itu, ya, selalu aja mengatakan ya seperti tarawih, kemudian azan Jumat itu di zaman Rasulullah nggak ada yang begitu, ya. Tarawih nggak ada di zaman Rasulullah, azan Jumat 2 kali nggak ada di zaman Rasulullah. Itu kan seolah-olah mengecilkan peran Umar bin Khattab sebagai sahabat Rasulullah. Apalagi meremehkan, apalagi menghina gitu misalnya, ya. Termasuk mengecilkan, meremehkan peran Utsman bin Affan. Salat Jumat dengan azan 2 kali itu dimulai dari zamannya Utsman bin Affan. Kenapa? Orang Islam udah banyak, aktivitas ekonominya juga udah meluas, terutama di pasar-pasar. Kalau azan 1 kali doang tuh, itu orang masih di pasar banyak, sehingga ya seolah-olah kalau itu langsung azan langsung khutbah, yang pertama orang masih banyak di pasar, yang dikhawatirkan lagi adalah di masjid belum jumlah 40 orang. Itu yang jadi masalah, ya. Nah, kemudian akhirnya orang sekarang banyak tuh yang begitu, orang sebelahan tuh biasanya begitu kan, ya kan. Di zaman Rasulullah nggak ada azan 2 kali, bid'ah itu, ya. Apa aja bid'ah melulu, ya kan. Yang dibikin oleh sahabat jangan dibid'ahkan dong, ya. Sahabat itu kan statusnya omongannya aja bisa sekelas hadis, ya. Rasulullah mungkin nggak ngomong, tapi sahabat ngomong. Dia bisa bilang ra'aitu Rasulullah, ya, sami'tu Rasulullah. Hadis itu kalau begitu, ya. Rasulullah nggak ngomong mungkin, tapi sahabat bilang ra'aitu Rasulullah. Jadi hadis itu. Kan berarti kalau gitu sekelas sahabat kan udah, ya, sekelas orang yang pantas untuk meriwayatkan hadis namanya. Tapi selalu dibilang, oh di zaman Rasulullah enggak ada. Utsman bin Affan kan, oh orang yang hidup di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Apa iya dia bego-bego banget apa bikin azan 2 kali begitu. Tambah-tambah Rasulullah sudah wanti-wanti sama kita, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, ya, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelah aku. Kalau Umar menetapkan salat tarawih 20 rakaat, jangan dicari hadisnya, emang kagak ada, ya. Mana hadisnya di zaman Rasulullah sembahyang 20 tarawih, yang netepin Umar, ya, gitu. Mungkin ada, ya, ada para perawi hadis yang meriwayatkan, ada 1 kalau nggak salah tuh, ya. Saya ingat ada tapi lupa siapa namanya begitu. Ada hadis yang menyatakan di zaman Rasulullah tuh salat tarawih ada 20. Tapi memang yang pasti dan dilaksanakan salat tarawih itu berjamaah adalah di waktu masa khalifahnya Umar bin Khattab. Ya, Ubay bin Ka'ab tuh yang pertama kali jadi imam. Umar ngontrol aja di luar, ya. Semakin hari jumlah semakin banyak. Maka Umar mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Ya, sebaik-baiknya nikmat ini, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Bid'ah disatukannya salat tarawih menjadi 1 imam. Dulunya orang tarawih 3 orang bikin jamaah, 2 orang bikin jamaah, sono lagi bikin 4 orang bikin jamaah, enggak nyatu gitu, ya. Siapa aja yang datang bawa kawannya gitu tuh, ya, udah sembahyang rame-rame, niat qiyamul lail gitu, ya. Nah, pada masa Umar melihat kalau seandainya sholat ini qiyamul lail tarawih digabung mungkin lebih takmir, lebih khusyuk lagi segala macam. Maka Umar menyatukan semuanya, lalu kemudian Ubay bin Ka'ab disuruh jadi imam. Maka sholat tarawih menjadi berjamaah, ya. Di zaman Rasulullah juga ada qiyamul lail, tapi karena Rasulullah takut kalau seandainya qiyamul lail itu di bulan Ramadan jadi wajib, wah itu tukang ketimun suri nggak dagang tuh, ya. Tukang lontong segala macam nggak ada, ya kan.
repot dah kalau begitu ya. Azan begitu juga, azan 2 kali itu ada di masa Utsman bin Affan. Yang netepin azan 2 kali adalah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Artinya kalau kita berpegang kepada Khulafaur Rasyidin, sama artinya kita menuruti Rasulullah, karena yang nyuruh taat kepada Khulafaur Rasyidin adalah Rasulullah. Ada orang tuh yang boleh, kalau saya sih bilang angkuhnya luar biasa, takaburnya luar biasa. Emang Umar apaan sih? Emang Utsman apaan sih? Ya, sampai segitunya gitu. Kalau kita tanya lagi, emang lu apaan? Ya, apa hebatnya lu dibandingkan dengan Umar? Apa hebatnya lu dibandingkan dengan Utsman? Apa karena pada waktu masa Utsman, pada masa Rasulullah azan 2 kali, lalu kemudian akhirnya Utsman dikecilkan begitu, dihinakan? Apa gara-gara sholat tarawih di zaman Rasulullah, lalu kemudian akhirnya kita harus menghinakan Umar begitu? Sesalah apa sih Umar? Dibandingkan Umar, amal ibadahnya, peranannya dalam Islam dibandingkan lu, ya kan? Seapa, nggak ada seapa-apanya, ya kan gitu. Kita masih banyak tuh dengar orang yang menyatakan sedemikian rupa itu, ya. Maka jangan ngikutin tuh yang begitu-begitu, ya kan? Dikhawatirkan banget kita nanti dianggap orang yang menantang hadis Nabi itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Itu kan suruhnya Nabi yang begitu. Nabi yang nyuruh untuk ikutin khulafa'ur rasyidin. Jadi yang dibikin oleh khulafa'ur rasyidin itu adalah sunnah juga namanya gitu. Quran itu dibikin oleh khulafa'ur rasyidin. Ya, jadi di masa Umar, di masa Abu Bakar, atas usul Umar dibikin Al-Quran, ditulis Al-Quran, ya kan? Di masa Umar ada sholat tarawih, di masa Utsman itu ada azan 2 kali. Yang umumnya banyak lah yang orang dengar, itu begitu orang tahu, ya kan? Itu semuanya adalah gerakannya dari gerakan Khulafaur Rasyidin, wajib kita dengerin. Kalau kita mengatakan Umar apa dia bikin sholat 20, kalau begitu sekalian aja Abu Bakar jangan didengerin juga. Berarti apa yang ditulis Umar atau yang ditulis oleh Abu Bakar dalam bentuk Al-Quran mestinya jangan didengerin juga. Jangan dipakai kalau begitu. Sekaligus sekali tuh kita nyehin begitu tuh. Emang Umar apaan? Kalau berani begitu, lalu bilang emang Utsman apaan? Sekaligus bilang emang Abu Bakar apaan? Gitu lagi. Sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang nggak pantas untuk kita baca gara-gara dibikin pada masa Abu Bakar. Masa sebegitu sih polanya begitu, ya kan? Giliran Quran, oh iya kita iyain, ya kan? Padahal Quran kan bikinan sahabat juga kan? Bukan bikinan Nabi, bukan tulisan Nabi, ya. Salat tarawih bikinan Umar, azan bikinan Utsman. Ya semua kita hormati sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin, dan itu atas perintah dari Rasulullah gitu. Jangan satu-satu ya dianggap bid'ah, yang lain ya, ternyata yang lainnya dipegang banget begitu ya. Jadi yang begitu-begitu tuh mohonlah ya dihentikan begitu. Kalau memang kagak mau pakai, jangan pakai bilang emang Umar apaan. Jangan begitu ngomongnya ya. Kagak terawih dosa enggak sih? Kagak, ya kan? Sekalian aja enggak terawih, enggak apa-apa, tapi jangan nyelain Umar gitu. Salat Jumat enggak azan gitu. Ya, salat Jumat tuh enggak azan 1, enggak azan 2. Dosa enggak? Enggak, yang penting kan salat Jumatnya ya. Yang penting salat Jumatnya disertai dengan khutbahnya terlaksana, udah selesai. Masa gara-gara ya mau salat Jumat harus nyela Utsman dulu begitu kan? Jangan gitu. Enggak salat enggak azan juga enggak apa-apa, ya kan? Kita kalau enggak salat enggak berjamaah mungkin kita enggak azan kali, enggak qomat juga enggak kali di rumah, ya kan? Salat aja. Kan itu yang penting masalahnya. Yang penting sholatnya. Ya kita bilang, kita bisa mengakui kok azan sunnah ya. Terus qomat juga sunnah ya. Sementara kita bangun tidur gitu misalnya, ya kan. Udahlah sembahyang aja sekaligus ya, tanpa azan, tanpa qomat. Kan berarti boleh itu kalau begitu. Siapa yang mau bilang azan ya dan qomat menyebabkan sholat tidak sah? Nggak ada. Ya. Tapi jangan mencela sahabat gitu ya. Itu yang jadi masalah kan seperti itu gitu. Khutbah tadi yasma'uhuma, didengar khutbah tadi, ayat khutbah ini al-arba'un oleh 40 orang. Wal muradu bidzalika al-istima'u bil quwwati la bil fi'li. Yang dimaksud dengan demikian itu adalah mendengar
Mendengar bil kuwati sebenarnya mendengar apa adanya itu begitu ya. La bil fi'li bukan dibuat-buat. Bidalil istihbabil isgha'i, dengan dalil disunnahkannya untuk memperdengarkannya tadi itu. Jadi sebenarnya sih kalau seandainya ini sekarang orangnya cuma 40 doang tuh, itu paling tidak suara khatib itu harus sampai kepada 40 orang tadi itu. Tanpa harus menggunakan apa? Pengeras suara. Itu namanya bil kuwati namanya itu. Bukan dibuat-buat begitu. Nah, ya sekarang yang dibuat-buat tuh pakai speaker. Tapi kan permasalahannya karena sekarang yang Jumat udah lebih daripada 40 ya kan? Masa yang 40 doang yang dengar begitu, yang lain kagak dengar, kan kagak mungkin. Maka bil fi'li pun jadi harus sekarang jadi akhirnya dengan menggunakan apa? Loudspeaker begitu. Supaya apa? Supaya semuanya bisa dengerin. Bukan 40 orang aja. Kalau begitu mah udah aja kandangin tuh 40 orang ya kan? Nah, yang khutbah tuh di situ aja tuh dengerin tuh 40 orang. Permasalahannya kalau orang yang 40 orang itu ternyata tidur, nah bahaya. Kan 40 orang itu jangan jadi persyaratan tuh ya kan? Harus ingat. Yang namanya orang dengar giliran ngantuk tuh ya kan bisa salah dengarnya jadinya. Maka yang 40 itu kalau seandainya itu menjadi persyaratan itunya begitu, yang lain misalnya di luar 40 dianggap ngesah gitu atau tidak mengesahkan, bahaya banget kalau begitu ya. Yang 40 tuh ya, waktu khutbah mau mulai suruh ngupi semuanya tuh, ayo ngupi dulu ya kan. Biar kaget tidur gitu maksudnya kan. Dia tidur aja tuh satu di antara mereka, udah gagal tuh ya kan. Ternyata 40 itu kalau memang di kampung itu nggak ada orang lain, 40 itu wajib ada gitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada yang lain, ya udah 40 itu masuk di dalam kategori yang banyaknya itu gitu ya. Maka walaupun bil quwah ya, itu kalau ternyata emang adanya segitu, itu ya diharuskan seperti itu. Tapi sekarang karena jumlahnya udah banyak, maka harus bil fi'li juga jadinya ya. Walau maka kalau yang namanya maaf, kalau seandainya di masjid sekarang tuh ya listrik mati itu ya, nah itu mesti ada apa namanya alat pengganti itu begitu, harus nyiapin gitu ya. Apa kek, kan sangat memungkinkan kan ya sholat Jumat listriknya mati. Nah repot tuh kalau begitu. Jadi kalau yang kondisi kayak begitu tuh balik lagi nih hukum nih ya, di waktu sholat Jumat listrik mati, terus imamnya tua lagi ya kan, khotibnya suaranya pelan gitu, jangankan 40 orang 15 orang aja denger lagi misalnya begitu ya kan, repot dah kalau begitu ya. Nah ini harus ada tuh peralatan pengganti, jangan sampai mati di tengah jalan ya, tidak bisa diteruskan begitu. Walau khotbah sirran, kalau khatibnya itu melaksanakan khutbahnya dengan pelan, aurafa sautahu, atau dia mengangkat suaranya, lakin kanu, akan tetapi ya mereka seluruhnya tadi itu, au ba'duhum, atau sebagian daripada mereka yang 40 summan ya, budeg tuli ya, au ba'udu minhu, atau mereka jauh dari khatib tadi itu, falam yastami'u lahu, lalu mereka tidak bisa memperhatikan ya khutbah tadi itu, lam tasihha, maka tidak sah khutbahnya ala sahihi menurut qaul yang sahih. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Qaulahu Sulaiman, berkata Imam As-Sulaiman Al-Jamal ya, naqlan anil Halabi, yang dinukil dari Imam Al-Halabi. Nih, ini kasusnya kan, kalau kasus listrik mati kan bisa terjadi demikian nih ya kan. Jadi imam membaca sir, mungkin bukan sir tapi nggak kedengeran, karena kan sekarang ya mungkin dengan luasnya masjid, dengan segala macamnya bisa jadi tuh ya suara nggak kedengeran akhirnya ya. Kemudian masjidnya lebar lagi tuh ya, ke kanan lebar, ke belakang lebar ya, ke kiri lebar. Itu kan bisa jadi tuh yang paling pojok nggak denger tuh ya. Mungkin sahabat-sahabat pernah kali ya ke Masjid Sunan Ampel ya kalau nggak salah tuh. Sunan Ampel tuh masjidnya seingat saya bukan ke belakang tapi ke samping dia bentuknya. Panjang gitu ke sana ya. Itu kalau seandainya listrik mati kayaknya orang yang paling pojok kagak dengar tuh khutbahnya imam gitu ya kan, kalau listrik mati gitu ya kan. Karena memang panjang bener, ya, soft pertamanya itu panjang. Termasuk juga Masjid Atin tuh ya.
itu juga termasuk udah lumayan tuh panjang tuh ya. Masjidnya terbuka gitu kan, itu kan sangat memungkinkan suara akhirnya nggak full di bawah ya. Nah dalam kondisi kayak begitu, kalau seandainya 40 orang dan dengar ya, itu dinyatakan khutbahnya tidak sah kalau begitu. Nah maka ini menjadi kewajiban bagi pengurus masjid untuk nyiapin tuh segala peralatan yang seharusnya dipakai gitu ya, buat antisipasi. Far'un, cabang masalah, walau khataba syahsun, seandainya ada seseorang yang berkhutbah wa arada ayyuqaddima syahsan ghairahu, dan dia menghendaki untuk mengajukan atau mengedepankan orang lain ya, liyusalliya bil qaumi, untuk salat ya, berarti mengajukan jadi imam gitu maksudnya. Fasyartuhu, maka syaratnya ayyakuna mimman sami'al khutbata, bahwa orang tersebut adalah orang yang masuk dalam kategori yang mendengarkan khutbah. Wa ayyan wiyal jum'ata, dan harus niat salat Jumat, in kana minal arba'in, kalau dia masuk dalam kategori yang 40 orang. Jadi gini, saya misalnya khutbah ya, habis rapi khutbah nyuruh Nain jadi imam ya. Kalau orangnya cuma 40-40-nya, ini harus ketat nih gitu ya, harus ketat. Artinya Nain itu betul-betul orang yang tadi tuh ya, harus mendengarkan khutbah ya. Kalau saya lihat, saya lagi khutbah, Nain ngelenggut, nah tidur tuh berarti jangan diangkat dia yang jadi imam, karena dia nggak dengar masalahnya ya. Maka tuh kalau orang sholat yang imamnya sama khutbahnya beda itu, hati-hati tuh imamnya, imam nggak boleh tidur tuh ya. Dia harus dengerin imamnya gitu, harus dengerin khutbahnya. Itu dipersyaratkan tuh seperti itu. Oh, zaman sekarang masih begitu aja, ya terserah ya kan. Kalau nanti tuh masjid semuanya kagak sah, tanggung jawab ente kalau begitu ya kan. Ini kan persyaratan yang diatur oleh agama nih, nggak bisa diotak-atik begitu ya. Tuh, jadi kalau kita menyuruh orang lain untuk jadi imam, maka dia termasuk orang yang dengerin khutbah kita gitu ya. Dan termasuk orang yang memang niat Jumat ya. Niat Jumat itu ya memang nggak bisa dipungkiri, orang yang udah datang ke masjid juga pasti sudah melaksanakan niat untuk melaksanakan salat Jumat gitu ya. Tapi ada nggak orang yang datang untuk tidak melaksanakan salat Jumat? Sangat memungkinkan ya, dia misalnya musafir begitu ya. Kan kalau musafir tuh salat Jumat 2 rakaat udah bisa dijadiin sebagai perjamaah tuh kalau mau ya. Nanti tinggal tambahin asarnya aja dia kalau begitu ya. Nah, banyak yang polanya kayak begitu, karena dia udah sembahyang 2 rakaat Jumat ya, langsung dia ganti dengan diikuti dengan asar gitu. Nah, ini berarti kalau begitu ada orang yang mungkin dalam perjalanan dan sebagainya ya, maka dia ya tidak boleh diangkat sebagai imam. Yang wajib diangkat jadi imam tuh yang betul-betul ada di situ, mendengarkan dan memang betul-betul melaksanakan salat Jumat, bukan salat yang lain. Wa illa, apabila tidak ya, tidak dengar khutbah, tidak niat Jumat, bi an kana zaidan alal arba'in ya, misalnya juga jumlah orangnya lebih daripada 40, fala yushtaratu alaihi niyatul jum'ati, maka tidak disyaratkan baginya untuk niat Jumat bagi orang yang diangkat imam tadi itu. Idh yajuzu salatul jum'ati, maka karena boleh melaksanakan salat Jumat khalfa musalli zuhri, di belakang orang yang salat zuhur. Nah, berarti kan ada tuh berarti orang yang memang tidak melaksanakan salat Jumat. Kenapa? Karena mungkin dia musafir misalnya ya. Dan musafir salat zuhurnya kan 2 kalau begitu. Sekarang kalau ada orang dia memang lagi musafir ya, niat enggak salat Jumat tapi dia niat salat zuhur begitu. Nah, orang makmum di belakangnya boleh ya. Di belakangnya itu boleh. Permasalahannya nih ya, permasalahannya sekarang kalau dia jadi imam, maka dia memang dipersyaratkan harus orang yang dengar khutbah dan harus niat salat Jumat, bukan niat salat yang lain. Misalnya salat zuhur yang dikosor dengan asar sehingga jumlahnya menjadi 2 tuh begitu ya. Maka yang demikian ini jangan dijadikan imam gitu maksudnya.
Wa yukrahu dalika ani ayyakunal khatibu ghairal imam. Nih, perhatikan nih ya. Dan dimakruhkan hal yang demikian tadi. Ani maksud saya ayyakunal khatibu, bahwa keberadaan khatib ghairal imam, bukan imam ya. Afta bidalika, demikian difatwakan Asy-Syaikhun Nihrir ya, oleh Syekh An-Nihrir Al-Lauzai Muhammad Saleh bin Ibrahim, yaitu Muhammad Saleh bin Ibrahim. Jadi yang baik setiap salat yang di dalamnya ada khutbah, maka imam itu orangnya. Ya. Sekali lagi, setiap salat yang di dalamnya ada khutbahnya, imamnya adalah harus dia tuh gitu. Maka bahasanya ada tuh wal imamu yakhtubu, itu kan ada tuh larangan idza takallama itu kan, man takallama atau siapa saja yang berbicara, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam lagi khutbah. Berarti penyebutannya itu imam yakhtubu, itu imam yang sedang khutbah. Berarti kalau dia nanti turun khutbah maka dia akan jadi imam tuh begitu. Maka makruh ya salat Jumat, salat Idul Fitri ya, mengangkat ya imam berbeda dengan yang khatib. Sebenarnya yang lebih mulia imamnya atau khatibnya kalau begitu? Imamnya ya. Karena yang disebut wal imamu yakhtubu, yang nanti bertugas imam dialah yang berkhutbah. Mestinya begitu. Kan enggak disebutin tuh ya nama orang, wa aliyun yakhtubu, imamnya Muhammad gitu misalnya. Enggak ada begitu hadisnya. Disebutkan dengan kata-kata wal imamu yakhtubu. Ya. Itu hadis kalau nggak salah yang terkait dengan larangan ngomong kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, apabila seseorang di antara kalian berbicara sementara imam sedang berkhutbah, faqad lagau, ya, faqad lagau, maka salatnya menjadi sia-sia. Kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa memang yang patut jadi imam adalah yang khatib. Sebaliknya begitu juga, yang khatib itulah yang jadi imam gitu. Kita kadang-kadang kayaknya nih yang banyak dipakai sekarang itu adalah imam yang qori gitu ya. Padahal persyaratan imam kan bukan qori. Persyaratan imam adalah faqih gitu ya, ahli fikih. Kalau imam qori kan belum tentu dia ahli fikih ya. Bisa jadi suaranya mantap banget ya kan, giliran sujud kakinya diangkat. Tahu kan? Kaki nempel gitu ya kan? Kan repot kalau gitu. Kalau buat sholat buat suaranya mendayu-dayu, wah bisa dah bikin orang sedih kalau gitu ya kan sembayangnya. Pas giliran sholat ya kakinya, jari-jarinya waktu sujud itu ya ngambang tuh kakinya ya kan. Nah, dilihat dari sisi ya enak suaranya iya, tapi dilihat dari sisi sahnya sholat batal tuh. Tuh kalau kita lihat fikih-fikih yang ekstrim gitu ya kan, fikih yang ekstrim itu bilang ya kalau kita sujud ya terus kaki kita tuh jari-jari kita kagak menghadap kiblat, batal sujudnya. Ngomongnya begitu kan kemarin pada waktu penjelasan ya. Kalau seandainya batal sujudnya ya satu rukun di dalam sholat dinyatakan batal, ya batal semua ya. Kan satu rukun, kalau rukun tuh nggak boleh ditinggalin. Kalau rukun sujud ya kan, bukan bacaannya, bukan sujudnya. Ternyata di dalam syarat sujud itu ada harus apa? Meletakkan kaki kan begitu kan, jari-jarinya menghadap kiblat gitu katanya. Kalau itu batal, ya yang lainnya juga ikut batal juga jadinya. Maka sekampung atau semasjid ngikutin imam, ya imamnya batal, rukunnya tuh ya maka makmumnya juga ikut batal juga. Cari dah alasan. Lah, kalau makmumnya kaget tahu, nah enak bener kan begitu kan? Iya. Oke lah, makmumnya kaget tahu, selamat dah makmumnya. Nih, petugas panitia yang ngatur ya, tuh tanggung jawab masjid-masjidnya itu orang ya. Ya, maka ya bukan salah sih lah, tapi memang dimakruhkan ya, makruh imam berbeda dengan khatib gitu. Ya, yang terbaik adalah ya imam itu yang khutbah gitu. Maka kata-kata hadis Nabi itu wal imamu yakhtubu.
Imam bacaannya kagak enak, nggak apa-apa, belepetan bacaannya, yang penting makhrajnya bener, ya kan? Kan nggak disuruh pakai lagu-lagu yang mantap-mantap begitu kan? Nggak perlu dinagam-nagamin yang luar biasa begitu. Yang biasa-biasa saja, yang penting dia baca Fatihah, tajwidnya benar, makhrajnya benar, madnya benar, itu yang diminta. Ya, bukan lagunya enak, bukan gitu ya. Oh, kalau imam yang bisa begitu, cakep benar, ya kan? Khutbahnya bagus, bacaannya bagus, ya kan? Nah, itu yang sempurna. Tapi begitu ada nggak 10 orang dalam dalam setiap khutbah begitu kan? Nggak semuanya kan? Iya, begitu. Tapi ya, yang benar adalah yang kayak begitu, ya, bahwa yang memang patut jadi imam itu adalah yang jadi khatib gitu, ya. Wasal itu yang ketiga, antusalla jama'atan bihim, ya, bahwa pelaksanaan salat Jumat itu secara berjamaah dengan makmum. Fala tasihhum furada, maka tidak sah kalau salat Jumat secara sendiri-sendiri. Wala yutabaru sultanu wala idnuhu fiha, dan tidak diperhitungkan adanya sultan atau izin daripada pelaksanaan Jumat tersebut. Jadi kalau kita mau salat Jumat, perlu nggak surat khusus dari RT, RW, lurah begitu? Kagak, kan? Jangan-jangan RT-nya nggak sembahyang lagi, ya kan? RT baru pulang mancing, ya kan? Misalnya gitu, repot. RW-nya jalan-jalan, lurahnya, wah, repot dah bukannya. Maka tidak ada izin dari sultan yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Kalau kita di sini mungkin RT kali gitu ya, RT terus sampai presiden, nggak dibutuhkan. Ya, dia hadir atau tidak hadir, diizinin atau tidak diizinin, salat Jumat wajib dilaksanakan. Wala taqaddumu ihramil kamilin ala ihramin naqisin, dan juga tidak dipentingkan takbir ihramnya orang yang sempurna dibandingkan dengan takbir ihramnya orang yang tidak sempurna begitu. Khilafan lil qadi, berbeda dengan al-qadi Husain wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya, haka Hurramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ini berarti pemikiran yang berbeda kalau begitu. Dalam rangka sempurna begitu, yang hebat, yang baik, maka izin sultan ada, ya, izin presiden itu ada. Apa manfaatnya? Kalau ada sesuatu, misalnya ada orang yang ribut, marah-marah, ini sholat begini, ada suratnya nih, ya kan? Nih surat dari presiden ada, nih surat dari RT ada, tuh begitu, ya. Kemudian ihram, takbir ihramnya orang yang sempurna dibandingkan dengan orang yang kurang, ya. Bagaimana mau dinyatakan salat itu tidak sah kalau memang yang takbir yang jadi imam, ya, itu sudah didahulukan orang yang sempurna bacaannya dibandingkan dengan orang yang kurang gitu. Ya udah benar semua kalau begitu, tidak ada alasan untuk disalah-salahkan kalau begitu. Yang disalahin kan kalau seandainya ada orang yang baik bacaannya tapi didahulukan orang yang tidak baik. Nah, ini yang jadi salah. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Qadhi Husain, supaya yang demikian itu bisa diantisipasi, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya ya pelengkap jadinya, ya. Kalau itu ada sangat bagus. Tidak ada, jangan kemudian akhirnya salat Jumat enggak berjalan gara-gara tidak ada surat izin dari RT, dari RW, dari lurah. Jadi begitu, ya, enggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.